hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Karena orang jujur itu banyak banyak musuhnya. Orang bersih itu Om Mamang Susno ya. Mamang Susno itu salah satunya. Dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video kasus Vina Cirebon yang hingga kini belum terungkap ya guys. Dan perlu diketahui bahwa kali ini adalah tema terbaru, yaitu Pak Susno Djuadji dan Bu Widya menghendaki agar hakim yang mengadili pra-peradilan Peggy Setiawan itu adalah diawasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana videonya? Yuk kita ikuti agar kita tidak gagal paham. Hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Demi keadilan dan kebenaran, bukan demi Peggy ya, bukan demi Peggy, bukan demi Polri, bukan juga demi pengadilan, tapi demi keadilan. saya sependapat dengan Mamang. Ya, inilah ya salah satu pejuang di Jawa Barat ketika 2009. Ya, kenapa beliau bertugas di 2009 lalu di Jawa Barat? Kapolda kalau nggak salah, ya. Tapi dimutasi juga. Karena orang jujur itu banyak banyak musuhnya. Orang bersih dari hukum, istilahnya ingin membersihkan penegakan hukum dengan adil-adilnya itu ya, banyak musuhnya. Ini salah satu Om Mamang Susno ya. Mamang Susno itu salah satunya. Dulu beliau bertugas di Polda Jawa Barat 2009 ya, 2009 lalu. Kemudian beliau mengangkat yang namanya kasus pesantren apa itu yang kemarin lagi geger itu, nggak perlu saya sebut mungkin ya. Jadi dimutasilah, ya kan. Nah kemudian 2013 ada juga pembinihan masalah Nazarudin Zulkarnain pada waktu itu. Nah untuk mencari tumbal ya orang jujur ini, ya mencari tumbal orang jujur ini masalah pembinihan anak putra Raja Wali ya Citra, yaitu Nazarudin Zulkarnain kala itu ya, maka dicarikanlah beliau ini agar terjerat hukum, yaitu korupsi, jauh dari yang namanya kasus pembinihannya ya. Satu lagi Bapak Antasari Ashari yang ditumbalkan. Beliau berdua adalah tumbal dari hukum zamannya SBY itu ya. Jadi beginilah bro, kalau orang jujur itu banyak musuhnya ya, karena analisis beliau itu tepat, sama seperti saya ya kan. Jadi ketika 2009 lalu Polda udah daerah Jawa Barat ini udah mencium. Jadi memang Pak Susno Djuadji ini dulu pernah menjadi Kapolda di Jawa Barat ya guys. Intinya menjabat tahun 2009 dan dimutasi karena dia orang jujur ya. Karena waktu itu Pak Susno mengungkap tentang kasus pondok pesantren Al Zaitun, nah itu ya jelasnya, sehingga dia harus dimutasi. Dan memang orang jujur itu banyak musuhnya. Oke, lanjut. Karakter Mamang Susno ya, Mamang Susno Djuadji ya. Jadi begitulah bro, harus bagaimana caranya agar beliau itu dimutasi dari Jawa Barat, seperti itu. Kalian belum tahu kan cerita itu kan? Ini salah satu orang yang mantan Bareskrim ya dulunya ya. Jadi inilah contoh hukum. Kalau ada orang analisisnya tepat dan orang ini mengangkat kejujuran, itu banyak musuhnya, terutama di kalangan mafia, kalangan narkocek ya, kalangan judai ya. Jadi begitu bro ya, judai ya gimana nggak marah, orang dibiarkan sama ininya kok, sama oknum itu ya kan. Ini salah satu orang korban dari pembinihan yang namanya tumbal ya, tumbal dari pembinihan putra Raja Wali Citra
yaitu Nazarudin Zulkarnain. Ya, jadi asal tahu kalian 2013 lalu selesai enggak itu? Ya, seperti itulah contohnya. Ya, contoh yang namanya kasus Vina ini, cari tumbal sana sini muter aja sana sini ya. Siapa yang mirip tangkap, siapa yang mirip tangkap. Ya, seperti itu. Ya kan? Dulu Antasari yang kasihan ya, sampai pendamping orangnya golep itu ya dibilang itu simpanannya. Kan Novi kalau nggak salah, siapa itu namanya. Nah, itu jadi seperti itulah, Bro. Ya. Jadi tentang kasus-kasus hukum, kalau Putri itu masih di mana dulu, masih dugem. Saya tuh udah mengangkat kasus-kasus ini tentang putra Raja Wali Citra ini, ya kan? Tapi belum spiral sekarang, ya kan? Masih minimnya dulu TikTok, ya kan? Twitter. Nah, itu ya, kita bermain di Twitter, bermain di yang namanya Instagram dulu ya. Instagram itu aja udah 2014 ke sini ya, 2015 ke sini. 2014 baru marak. Nah, jadi 2016 itu mulai ada TikTok. Ya kan? Mulai ada TikTok. Di akhir 2016 itu. Jadi itulah, Bro. Ini salah satu contoh ya, beliau korban dari kasus yang namanya Nazarudin Zulkarnain, putra Raja Wali Citra kala itu ya. Tapi sudah dimaafkan sih sama beliau. Tapi beliau tetap semangat ya untuk menegakkan, selalu dipanggil dan diundang. Analisis beliau juga sama seperti saya, ya kan? Sama kan? Nggak jauh kan bedanya sama saya, walaupun saya tidak ada kapasitas, kata Putri, ya. Jadi menurut Bu Widya bahwa Pak Susno Duhaji itu analisisnya tentang kasus-kasus di Indonesia itu sama dengan Bu Widya ya. Jadi dia satu aliran, satu pendapat, tentunya seperti itu. Untuk mengungkap sebuah kasus yang amat rumit, termasuk kasus yang sekarang ini ya, yang semakin blunder aja. Yuk ikuti terus videonya. Nah, ini salah satu ya, saya tidak tidak ada unsur ini mengaju ke perpolitikan ya. Jadi ini salah satunya, orang-orang jujur itu korban dari pembinihan juga ya. Ini salah satu ya, Mamang Susno Duhaji ya, wong Palembang. Jadi adapun yang saat ini kasus Vina yang membuat geger ini ya, salah satunya kita ya berbicara speak up itu ya. Kenapa? Karena kita tahu ini permainan ya, dari awal dari sinilah, dari kasus yang namanya cicak lawan buaya ya, cicak lawan buaya dulu ya. Kalau kalian mau tahu kenapa beratnya hukum di Indonesia, manipulasinya ini masih banyak ya. Turun ke zamannya era kepemerintahan Bapak Jokowi malah tambah parah ya, seperti itu kan. Jadi nggak usah marah kalian kalau singgung-singgung, saya singgung ya. Di kepemerintahan Bapak Jokowi banyak undang-undang yang segera dirubah, banyak undang-undang pasal-pasal yang dirubah mendadak ya. Kemudian ini nggak usah tersinggung kalian, itu memang kenyataan, Bro ya. Ini salah satu salah satu dulu saya juga belain loh kok apa-apa yang disalahkan Jokowi kan. Nah, tentang kata Ajeng Cio 16 waktu itu tentang orang korupsi itu selalu dikasih remisi, selalu didiskon katanya kan. Nah, saya jawab yang mendelete undang-undang tahun 2012 tentang pencekatan masalah korupsi itu bosnya sendiri SBY. Itu kan. Jadi harus kalian, bagi yang paham saya ya, katanya baru muncul itu ya, harus menyimak kembali. Konten saya juga masih banyak kok berkeliaran di akun-akun terbanned itu, masuk ke yang namanya sneak video ya, secara otomatis. Jadi ada juga orang yang membajak akun saya pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu ya. Orang jujur itu banyak musuhnya. Salah satu contoh Mamang Susno Duhaji ini, yaitu korban pembinihan juga, tumbal dari pembinihan Nazarudin Zulkarnain kala itu. Oke guys, jadi intinya adalah bahwa orang jujur itu banyak musuhnya, termasuk Pak Susno Duhaji dan juga Bu Widya yang mengungkap suatu kebenaran yang selalu membeberkan satu kasus
yang lagi viral, termasuk kasus Vina Cirebon ini, sehingga terungkap hingga saat ini ya. Dan kita doakan semoga kasus-kasus yang ada di Indonesia ini bisa diungkap dan ditegakkan akan rasa kemanusiaan dan keadilan. Oke, tetap semangat dan salam sukses, salam NKRI.